Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rachana Ribowo. Saya dari Prodi Perdagangan Internasional kelas B. Saya akan menjelaskan tentang ekspor dan impor pupuk. Apa itu ekspor pupuk? Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi bagi tanaman untuk menopang tumbuh dan berkembangnya tanaman. Dan apa yang menjadi nilai tambah dari pupuk? Manfaatnya dapat meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan serta perkembangan tanaman yang sudah kita budidayakan, dapat meningkatkan dan mempercepat hasil produksi tanaman, dapat meningkatkan kesuburan tanaman yang kita budidayakan sehingga tanaman lebih tahan dari berbagai macam hama dan penyakit, dapat memanipulasi lingkungan di sekitar tanaman sehingga sesuai untuk memanipulasi lingkungan di sekitar tanaman sehingga sesuai untuk pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman yang bersangkutan, dapat merangsang pertumbuhan akar, batang, dan daun tanaman. Dan selanjutnya, apa yang menjadi nilai tambah dari pupuk? Indonesia merupakan negara agraris, artinya sektor pertanian memainkan peranan penting dalam perekonomian nasional. Dan dari mana asal komoditas pupuk? PT Pupuk Indonesia didirikan pada tanggal 24 Desember 1959. PT Pupuk Indonesia Persero adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang dahulu dikenal dengan nama PT Pupuk Sriwijaya Persero atau Pusri Persero sebagai produsen pupuk urea pertama di Indonesia. Perusahaan berlokasi di Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan kepemilikan saham PT Pupuk Indonesia Persero 99,99% dan Yayasan Petrokimia Gresik 0,01%. Dan ekspor pupuk. Tujuan ekspor pupuk Indonesia untuk terus memacu penjualan ekspor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyumbangkan devisa negara dan kembali memperkuat nilai rupiah dengan tetap mengutamakan pemenuhan pupuk dalam negeri. Selanjutnya ada grafik data nilai ekspor. Nah, saya mengambil data ekspor ini dari tahun 2005 sampai 2022 dan nilai ekspor pupuk kita ini paling banyak di 2021, tepatnya di bulan April. Data nilai ekspor pupuk 2005 sampai 2022 sepanjang Januari 2022 sampai Juli 2022, Indonesia telah mengekspor pupuk senilai 719.000 US dollar. Jumlah ekspor ini naik sebesar 36,7% dibandingkan ekspor pupuk pada periode yang sama tahun 2021 yang sebanyak 526.000 US dollar. Sedangkan nilai ekspor pupuk untuk bulan Juli 2022 sebesar 132.000 US dollar. Grafik tadi menunjukkan tren data nilai ekspor pupuk setiap tahunnya dari tahun 2005 sampai tahun 2022 dan nilai ekspor pupuk setiap bulannya mulai dari Januari 2019 sampai Juli. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, sepanjang Januari sampai Juli 2019, nilai ekspor pupuk dari Indonesia naik menjadi 578 US dollar 578 juta US dollar. Perolahan tersebut naik 55,27% dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai 371 juta US dollar. Ini ada wilayah penyalur pupuk. Di Indonesia, 3 terbesar ada Jawa Timur yang pertama, Jawa Tengah yang kedua, Jawa Barat yang ketiga. Ada pendapatan ekspor pupuk. Pendapatan konsolidasi pupuk Indonesia yang mencapai sebesar 78,6 triliun atau 107% dari target RKAP 2021 sebesar 72,9 triliun. Nilai ini meningkatkan jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2020 sebesar 71,87 triliun. Dari jumlah tersebut, pupuk Indonesia berhasil membubuhkan laba sebesar 5,13 triliun atau 165% dari target RKAP 2021 sebesar 3,1 triliun. Laba tersebut juga naik signifikan jika dibandingkan dengan laba tahun 2020
sebesar 2,32 triliun atau ada kenaikan 121%. Dan di sini ada saran agar ekspor pupuk berkontribusi terhadap pendapatan negara. Menurut pendapat saya, agar komoditas ekspor pupuk berkontribusi dalam pendapatan negara, yaitu yang pertama, dengan cara terus memproduksi stok pupuk yang banyak dan berkualitas. Dengan kita banyak memproduksi pupuk dalam negeri, maka stok kebutuhan pupuk dalam negeri akan terpenuhi oleh para produsen. Hal ini membuat para produsen akan lebih mudah mendapatkan rekomendasi dan izin ekspor pupuk non-subsidi dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, dan juga memperluas pasar global dalam perdagangan pupuk. Dengan ini membuat negara bisa banyak mengekspor pupuk sehingga bisa meningkatkan devisa negara. Dan selanjutnya ada impor pupuk. Tujuan impor pupuk yaitu untuk memenuhi ketidakseimbangan antara kebutuhan real dengan produksi. Selain itu, pasokan gas sebagai bahan baku industri pupuk masih terbatas, sehingga berdampak pada harga jualnya yang belum kompetitif dengan produk impor. Selanjutnya ada grafik data nilai-nilai impor. Impor ini datanya dari 2005 sampai 2022 juga. Dan yang ini grafiknya per bulan. Jadi saya simpulkan sepanjang Januari 2022 sampai Juli 2022, Indonesia telah mengimpor pupuk senilai 1.985.000 US dollar. Nilai impor ini naik sebesar 80,3% dibandingkan nilai impor pupuk pada periode yang sama tahun 2021 yang sebesar 1.101.000 US dollar. Sedangkan pada Juli 2022, Indonesia mengimpor pupuk senilai 373.000 US dollar. Grafik tadi menunjukkan tren data nilai impor pupuk setiap tahunnya dari tahun 2005 sampai tahun 2022, dan nilai impor pupuk setiap bulannya mulai dari Januari 2019 sampai Juli 2022. Sumbernya dari dataindustri.com. Dan setelahnya ada pertumbuhan impor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2021, impor pupuk Indonesia mencapai 8,1 juta ton dengan nilai ekspor sebesar 834,76 juta US dollar atau setara 11,94 triliun. Selanjutnya ada negara asal impor pupuk. Ada 3 terbesar dari Tiongkok, Kanada, dan Rusia. Ini ada pertumbuhan impor. BPS mencatat volume impor pupuk terbesar yaitu 1. Tiongkok mencapai 1,9 ribu ton pada 2019. Angka tersebut menjadikan Tiongkok sebagai negara asal impor pupuk terbesar ke Indonesia. 2. Ada Kanada dengan volume impor pupuk sebesar 963,3 ton pada 2019. Rusia dengan volume impor mencapai 818,7 ton, Mesir 681,3 ton. Pupuk masuk ke dalam 10 golongan utama barang yang diimpor ke tanah air. Nilainya mencapai 2,2 triliun pada April 2020. Dan selanjutnya ada saran agar nilai impor menurun. Menurut pendapat saya, agar Indonesia mengurangi impor pupuk dengan cara memenuhi kebutuhan pupuk dalam negeri. Bukankah Indonesia sendiri memiliki BUMN yang memproduksi pupuk, yakni PT Pupuk Indonesia? Dengan ini bisa membuat para produsen memproduksi banyak pupuk untuk memenuhi kebutuhan pupuk dalam negeri. Selanjutnya, ini ada perkembangan ekspor impor pupuk oleh Indonesia 2022. Bisa dilihat, ini ada ekspor, impor, dan neracanya. Pada bulan Maret 2022 ini, neraca pupuk perdagangan pupuk Indonesia secara keseluruhan masih menunjukkan kondisi yang negatif atau defisit, yaitu 256 juta US dollar. Angka ini merupakan angka terbesar selama tahun 2022. Rekor angka ini merupakan imbas dari kombinasi antara harga komoditas dan bahan baku pupuk internasional yang sedang sangat tinggi. Selanjutnya ada kesimpulan. Indonesia merupakan salah satu negara yang sebagian besar penduduknya hidup dari hasil pertanian. Untuk itu, diperlukan ketersediaan pupuk yang memadai agar petani mendapatkan hasil yang maksimal. Sebagai negara agraris, kebutuhan pupuk menjadi penting untuk dipenuhi bagi petani di Indonesia agar mampu berproduktivitas secara optimal.
dan kebutuhan akan pupuk ini menjadi tidak dapat tergantikan dalam setiap tahapan membutuhkan tanaman. Bahkan bagi petani menjadi salah satu input yang cenderung bersifat inelastis. Indonesia memiliki BUMN yang bisa memproduksi pupuk yaitu PT Pupuk Indonesia. Juga memproduksi pupuk subsidi maupun non subsidi. Sehingga seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membuat kebutuhan pupuk dalam negeri bisa terpenuhi dan bisa mengekspor pupuk juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.